proporsi bahan baku impornya berapa ya Pak? Kita memang ada yang import langsung, ada beberapa kemasan dan bahan baku, tapi ada sebagian yang beli lokal tapi tetap dihitungnya dolar ya, seperti itu. Nah, mungkin perkiraan saya sekitar 30-40% lah. Oh, 40% yang basisnya dolar. Ya, basisnya dolar ya. Yang sebagian karena tenaga kerja, karena bahan baku kelapa, bahan baku karakenan dari rumput laut itu kan lokal itu, rupiah ya. Kelapa rupiah lokal, kemudian beberapa bahan lagi masih dalam negeri seperti itu ya. Kemudian tenaga kerja, transportasi semua kan dalam negeri seperti itu. Nah, inilah kita jaga dengan kenaikan dolar itu memang shock juga industri ya. Sehingga kita menyesuaikan harga sedikit beberapa meskipun tidak bisa full kita bebankan ke konsumen. Nah, itulah strategi jangka panjang kita tetap jaga, konsumen tetap mampu beli, tapi kita tidak sampai rugi seperti itu. Karena sekarang kita harus jaga investor ini ya, investor publik ya. Investor publik kita harus jaga supaya mereka tetap untung seperti itu. Nah, itulah. Nah, mudah-mudahan kalau kita untung dividennya bagus. Nah, kan menarik juga. Ya, bagi itu investor publik ya. Selain main harga di saham, capital tapi gain juga ada dividen. Nah, ini juga menarik Pak. Ada komitmen ya Pak dari perusahaan untuk dividen ini sesuatu yang bisa dinantikan lah oleh investor publik gitu. Ya. Kita terus terang selama ini karena kita dari perusahaan kecil, kita itu pemegang saham itu tidak pernah bagi dividen. Karena kita berkomitmen terus mengembangkan usaha. Jadi setiap untung tiap tahun dimasukkan untuk lagi, memperluas bisnis. Nah, sekarang kan sudah ada investor publik. Yeah. Nah, mau nggak mau kita sekarang udah komitmen untuk membagi dividen untuk semuanya termasuk yang publik seperti itu. Nah, inilah komitmen kita. Nah, maka kita jaga sama-sama, makanin aku yang banyak supaya dividennya besar. Nah, beli sahamnya, nah, menikmati double dah, capital gain dan dividen gitu. Pak, tadi juga soal market saat ini kan masih lebih fokus di dalam negeri ya. Ada rencana untuk memperluas di luar negeri? Ya, kita selama ini di luar negeri selain yang B2B masih jalan ya. Kami ada kerjasama dengan produsen sejenis dari luar negeri yang sekarang ini produksi di tempat kami untuk membuat produk yang halal untuk melayani ke seluruh dunia. Ini sudah mulai jalan dengan Jepang ya. Dan Jepang tuh luar biasa ketatnya. Kita terpilih untuk memproduksi jelly untuk Jepang dan untuk seluruh dunia mereka ekspor. Di samping itu kita akan ada fokus country beberapa yang potensi untuk kita tempatkan orang-orang kita di sana. Nanti kita akan treatment seperti lokal. Kalau selama ini kan kita masih trading ya. Jadi ada buyer kita layani. Nanti kita akan fokus country mana yang akan kita fokuskan. Dan di samping itu kita sudah mulai ada kerjasama dengan channel yang cukup terkenal ya di beberapa negara yang mereka sudah order ke kita untuk khusus untuk channel mereka. Mereka ada ribuan channel yang mereka sudah komitmen untuk ambil gitu. Itulah rencana untuk ekspornya. Jadi ada rencana juga Pak ya untuk memperluas basis ekspor gitu. Ya, benar. Kalau di Indonesia sendiri sekarang marketnya masih di mana Pak? Kontribusi terbesar di Jawa pasti. Tentunya di Jawa ya. Sesuai penduduk Indonesia kan 60% di Jawa ya, marketnya mirip-mirip lah. 60% ini, tapi yang kedua Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi seperti itu. Untuk tahun ini Pak, tadi kan Bapak juga sempat menyebut cukup optimis laba tahun ini akan lebih baik dibanding tahun lalu, meskipun tahun lalu udah naik banyak gitu. Strateginya apa sih kira-kira Pak tadi? Yaitu pertama konsistensi mutu ya. Betul. Kemudian memperluas jaringan distribusi. 250 dari 300 tadi. Ya, target itu. Kemudian produk baru. Produk baru yang kita akan terus kembangkan termasuk yang dengan fasilitas yang ada tahun ini. Nah,
yang barang modal yang baru itu baru ready tahun depan 2027. Nah, dengan demikian dengan fasilitas baru kita yakin 2027 akan melonjak karena kapasitasnya kita udah hitung ini yang bisa menunjang supaya omset kita sesuai dengan target yang kita berikan ke publik seperti itu. Nah, nanti kita akan announce ke publik setiap periode kapan kita siap, kapan ini kita akan ini supaya investor publik juga tahu kapan mau beli saham Inaco, kapan seperti pegang dan lain sebagainya. Iya. Pak, kalau Bapak kan di GAPMI ya, tentu melihat bahwa sebenarnya di industri makanan minuman ini banyak juga perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk menyertakan saham di bursa efek Indonesia gitu. Tapi rasa-rasanya belum begitu banyak Pak ya. Ya, menurut Pak Adi apa sih yang jadi kendala atau langkah apa yang perlu diperlukan agar mereka juga mau untuk listing? Gitu? Sebagai GAPMI saya pernah beberapa kali diundang IDX dan bahkan pernah sekali juga pencet tombol di IDX. Wah, nanti mencet tombol lagi Pak. Tapi waktu itu untuk mempromosikan supaya industri makan minuman masuk. Dan kebetulan IDX juga mengundang, sebetulnya awal tahun IDX itu mengundang Inaco juga untuk masuk gitu. Yang kan divisi promosi dan itu mereka belum ini, dan akhirnya cepat juga itu awal tahun diundang terus masuk. Nah, kita memang tantangan buat manajemen untuk masuk ke bursa IPO ini pertama harus persiapan yang luar biasa dari sisi legal. Itu harus comply semua. Struktur perusahaan, laporan, ketransparansi, itu pertanyaannya luar biasa dari IDX maupun dari OJK. Luar biasa. IDX terutama ke sektor komponen bisnisnya, OJK komponen legalnya yang diperkuat seperti itu. Nah, itu tantangan sendiri tuh. Kita hampir setiap menyiapkan tuh bisa nggak tidur tuh. Tim kita sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi baru ini lembur itu udah mau nggak mau, dan setelah ini juga disiplin. Nah, itulah tantangannya. Jadi kapan harus selesai laporan keuangan, kapan harus ini. Nah, itu perubahan budaya itu yang menurut kami tantangan yang tidak mudah. Tapi kalau kita yakin kita bisa, harus bisa seperti itu. Nah, makanya saya juga mendorong teman-teman dari anggota kami bisa masuk juga. Jadi jangan mikir hanya besar saja yang masuk. Kami juga tergolong menengah ini kan ya, relatif nggak besar, tapi kita berharap dengan masuk ini akan menjadi besar seperti itu. Justru ketika nanti masuk di capital market, paling tidak kan awareness juga naik. Awareness naik, kemudian transparansi, penggalangan dana, dan kepercayaan publik. Nah, itu paling penting. Kita akan jaga kepercayaan publik supaya ini kita mudah untuk berkembang seperti itu. Dan pastikan nanti exposure media juga akan jauh lebih besar, Pak. Benar. Kalau jadi perusahaan terbuka. Iya, benar. Bisa sangat menguntungkan bagi perusahaannya maupun produk-produknya pada akhirnya gitu. Dan mungkin kita kalau consumer good di food kayaknya yang paling kecil nih ya. Yang lain-lain besar-besar ya, yang Mayora, Indofood, Unilever, Yupi, kemudian Cimori. Kayaknya kita yang paling kecil nih, kayaknya. Tapi kita yakin akan bagus. Gitu.